Ya bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman di rumah? Semoga paman dalam keadaan sehat ya paman. Alhamdulillah hari ini Jumat lagi paman. Ini sore Jumat, uh, habis asar, saya ada kesempatan buat bikin video lagi paman. Kali ini tema saya mau berbicara tentang synthetic whetstone dan natural whetstone ya. Masih banyak juga yang bingung sama masih banyak juga yang bertanya tentang perbedaan dari keduanya. Oke, mungkin paman sering lihat ya. Saya mengasah kadang pakai batu pabrikan, batu sintetik, kita sebut sintetik ya batu pabrikan ini, dan kadang saya pakai batu alam atau natural whetstone. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa poin ya paman ya, yang saya catatan ya, yang saya tulis, yang akan kita bahas nanti satu persatu insya Allah. Oke. Natural whetstone sebelah kanan saya, sebelah kiri saya adalah batu pabrikan atau synthetic whetstone. Kita bahas ya paman ini, kita bahas perbedaan utamanya dulu paman. Perbedaan utamanya jelas sekali. Yang namanya natural whetstone artinya ketersediaannya ada dari alam ya paman. Jadi batu-batu ini didapatkan mungkin dari alam, baik dari gunung, dari bukit, dari kali, ya macam-macam. Nah, bagaimana kita tahunya ternyata batu ini buat mengasah? Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu, atau ya orang-orang yang lebih tua dari kita, kakek-kakek kita, atau mungkin berdasarkan penemuan-penemuan atau riset-riset sekarang juga bisa. Ternyata diambil batunya dari bukit ini atau dari kali ini, ternyata bisa dipakai buat mengasah. Oh, ternyata enak, bisa, ada yang bisa najemin, ada yang bisa gerus, ada yang bisa memengkilapkan, macam-macam. Akhirnya kita pakai buat mengasah. Ya inilah, beginilah sejarahnya natural whetstone. Nah, kalau di Jepang juga sama, karena mereka juga udah ribuan tahun ngasah pakai batu asah, dan mereka sampai hari ini masih mempertahankan natural whetstone-nya juga sama. Natural whetstone itu ketersediaannya dari alam-alam mereka, akhirnya dari pengalaman mereka buat ngasah katana, ngasah pisau, ngasah bla bla, ya akhirnya terdatalah natural whetstone di mereka. Ada kelas-kelasnya, ada strata-stratanya, ada gridnya, ada penggunaannya. Yang ini cocok untuk pisau dapur, yang ini cocok untuk woodworking tools, yang ini cocok untuk macam-macam. Jadi nanti intinya adalah batu yang dipakai buat mengasah yang tersedia dari alam ya. Ketersediaannya bisa dari mana saja ya, seperti tadi dari bukit, dari endapan, atau dari kali. Bisa juga kayak ini batu-batu Bogor ya. Ini saya kasih contoh. Batu Bogor mungkin banyakan adalah batu endapan ya, dari entah itu endapan bekas lava atau bekas gunung berapi di sana, gunung meletus, atau endapan lainnya seperti ini. Contoh batu-batu alam dari Bogor. Ada juga batu Pacitan seperti ini. Sebentar saya kasih unjuk dulu. Jadi bisa batu kali, bisa batu bukit, bisa batu endapan, ya bisa di goa-goa segala macam ya. Nah, dalam pencariannya tentu saja macam-macam juga. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan, akhirnya zaman sekarang sudah ada tambang, sudah ada penggalian khusus untuk mencari batu-batu asah itu supaya tersedia dan bisa kita pakai sampai saat ini. Ya, ini natural whetstone. Sudah jelas ya bahwa intinya natural whetstone adalah yang tersedia secara alami dari alam yang kita pakai buat mengasah, alias batu asah alam. Oke, di sebelah kiri saya ada batu sintetik ya paman. Batu sintetik ini kita sebut juga batu pabrikan. Batu pabrikan artinya ini man-made ya, man-made, buatan manusia. Dibikin sedemikian rupa ya, ada abrasifnya, ada polishing agentnya, ada abrasive agentnya, dicampur apa-apa, dibonding, dicetak sehingga menjadi batu asah seperti ini dan bisa dipakai buat mengasah. Ini beberapa sampel seperti yang sering saya pakai ya. Mungkin ada yang lain juga. Ini kayak Naniwa, ada King ya. Sini ada Suehiro 5000. Di sini juga ada batu asah Sapton dan macam-macam ya mereknya. Ada juga batu-batu Cina seperti yang saya pakai kemarin. Yang apa ya? Yang saya review asah batu murah belasan ribu itu kayak merek-merek apa, Capanda, Haston, itu
Itu juga kita kategorikan sebagai batu sintetik, batu man-made, batu pabrikan ya yang kita pakai buat mengasah. Oke, jadi itu adalah perbedaan utamanya paman ya, dari natural whetstone sama synthetic whetstone. Jadi kita akan bahas lebih lanjut paman. Selainnya tentang itu, kita juga akan bahas perbedaannya tadi sama kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Oke kan, kita bahas sedikit tentang kelebihan dari natural whetstone. Saya mulai dari yang kanan dulu ya. Kita bahas sedikit tentang natural whetstone. Kelebihan natural whetstone apa sih paman dibanding batu sintetik ya? Natural whetstone ini tentu yang namanya dari alam ya. Dia mengandung nilai artinya otentik ya paman ya, value, karena ini dari alam. Apalagi mengingat yang namanya dari alam ini biasanya availability-nya, ketersediaannya semakin hari semakin susah. Di Jepang sendiri, saya cerita sedikit ya tentang Jepang, itu batu asa itu kadang-kadang harganya sampai puluhan juta. Itu karena apa? Karena kebetulan batu asanya sudah punya cerita ya, punya history, punya value akhirnya ya, gara-gara ya prestasi dari batu asa itu sendiri ya, udah dipakai segala macam dan mungkin banyak yang suka. Kebetulan tambangnya sudah susah, penggaliannya sudah susah, barangnya semakin langka, tapi dengan ceritanya dan historinya itu masih banyak yang mencari sehingga harganya semakin mahal. Itu prinsip ekonomi sekali ya paman ya. Sebarang semakin susah artinya semakin mahal. Nah, itu salah satu kelebihan dari batu natural. Jadi secara value, autentiknya kita dapat dari batu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, feel-nya paman. Feel-nya kenapa? Memakai sesuatu yang dari alam langsung gitu, itu kan sangat-sangat berasa tradisional ya, berasa tradisional. Jadi metodiknya juga mengasah pakai batu ini adalah metode tradisional, ditambah pula batu-batunya dari alam, jadi sehingga membuat kita merasa wah, ini sangat tradisional sekali rasanya. Kita membayangkan orang-orang terdahulu ngasah katana, ngasah pisau, ngasah ya macam-macam kapak atau ngasah tools mereka, sehingga kita berusaha untuk mengexperience itu ya, mengalami hal yang sama seperti orang-orang terdahulu. Itu salah satu kelebihannya juga dari batu batu asah alam. Oke, sudah dua saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, mungkin dari beberapa catatan atau beberapa pengalaman yang saya pernah baca, itu biasanya batu alam itu polisnya lebih bagus ya paman. Nanti kita ngebandinginnya bukan berarti seperti, oh ternyata bang batu sintetik yang saya coba kayak Sapton 8000 itu lebih mengkilat. Ya, karena paman belum menemukan batu alamnya yang mungkin yang gritnya grit itu beneran gitu. Kayak di Jepang ada juga batu alam yang halus-halus yang mengkilatnya itu sangat-sangat bagus. Dan dia juga selain mengkilap ya, jadi kelebihan selanjutnya adalah dia sangat-sangat istilahnya low maintenance. Low maintenance dalam arti bukan berarti kita boleh sembarangan ya sama batu alam kita ya. Namun ini adalah batu dari alam. Jadi kita nggak begitu khawatir biasanya ya. Kita batu dari alam. Kalau batu pabrikan kan banyak itu, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai ini, nggak boleh dikeringin begini. Nah, sebenarnya batu alam juga seperti itu. Tapi karena ini terkesannya batu alam, alami, terkesannya juga lebih durable. Jadi maintenance-nya sebenarnya lebih low dibandingin dengan batu-batu sintetik. Itu kelebihan batu alam ya paman ya. Nah, kita bahas juga kekurangannya. Tadi kita bicara kelebihan batu alam ya, autentik, traditional feel-nya, convert-nya, polishing-nya lebih baik, terus lebih durable, maintenance-nya nggak begitu repot, segala macam. Kita bisa pakai apa saja di sini gitu. Dan kedua, kita bahas kekurangannya dari batu alam. Nah, dari cerita yang tadi, tentu paman tahu bahwa batu-batu alam
itu ketersediaannya dari alam, dan lama-lama tentu yang namanya mengandalkan alam kemungkinan ya akan menipis stoknya, baik itu karena ya gunungnya udah nggak ada, penggaliannya sudah habis, barangnya kebetulan batunya punya cerita bagus ya, punya histori bagus, tapi sudah nggak ada, sementara permintaan tinggi, otomatis membuat kadang-kadang cost-nya makin tinggi. Ini kita berbicara yang versi internasional dulu ya, versi Japan ya. Termasuk nanti yang versi-versi Amerika juga beberapa kayak batu-batu Arkansas Stone yang agak susah dicari atau cuma tersedia di 1-2 tempat, itu akan jadi semakin mahal. Jadi pertimbangan dari membeli batu alam itu adalah cost ya, itu yang luar negeri. Nah, yang Japan, di Japan juga sama yang saya cerita tadi, bahwa ada yang sampai puluhan juta, ada yang cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang jelas kalau di Japan paman, batu alam ini justru lebih mahal dari batu sintetiknya ya. Nah, kalau di kita alhamdulillah kebetulan batu-batu alam kita masih banyak. Batu Bogor mungkin bisa kita dapatkan dengan harga 20.000, 30.000 atau mungkin lebih murah. Dan batu Pacitan atau batu mana gitu. Intinya kalau ketersediaannya banyak dan masih ada, ya kemungkinan harga masih murah. Tadi saya berbicara itu dari dunia internasional ya, baik dari Jepang atau batu-batu lain kayak Belgian Blue, kayak Arkansas Stone yang dari Amerika, itu juga sudah mulai rare di sananya. Jadi harganya lumayan tinggi karena demand-nya juga masih ada dan masih banyak, karena cerita dari senior-seniornya, dari kakek-kakeknya dulu bahwa batu ini bagus ya, tapi ketersediaan susah otomatis jadi mahal. Kalau di kita sih alhamdulillah ya, kita masih bisa mengkolek, memakai batu-batu yang tersedia di pasar-pasar kita. Baik di pasar tradisional ya, ada jual batu kali, batu buat ngasah, batu alam itu yang kayak goldfish, atau batu dari mana saja, dari Madura, dari Malang, dari Pemalang, dari Pacitan, dari Bogor ya. Kalau paman bisa dapatkan dengan harga murah ya artinya kita beruntung, masih bisa coba batu-batu alam, masih bisa merasakan feel tradisional mengasah dengan batu-batu alam ini. Oke, itu salah satu kekurangannya. Kalau di Jepang sangat mahal sekali, malah lebih mahal dari batu sintetik. Nah, karena di Indonesia murah juga batu alam ini, asumsi kita kebalik, karena memang batu sintetik yang terutama batu-batu sintetik impor ini ya dari Jepang ya. Kalau dari Cina mungkin murah-murah. Jadi kita justru beranggapan, bang, paman, saya nggak sanggup beli batu sintetik karena mahal-mahal. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Karena di Indonesia batu sintetik terutama juga impor dari Jepang akhirnya jadi lebih mahal dibanding batu-batu alam itu, dibanding batu alam yang Indonesia ya, berbeda sama batu-batu alam di Jepang. Nanti batu-batu alam di Jepang itu atau dari Jepang gitu yang masuk ke Indonesia itu akan mahal-mahal sekali karena di sananya juga memang sudah mahal ya. Itu kita berbicara tentang cost. Oke, apalagi kekurangan dari batu alam? Kekurangan dari batu alam salah satunya ya, yang saya catat di sini adalah konsistensi, paman. Konsistensi itu apa? Ya, yang namanya dari alam ya. Kadang-kadang setiap lapisan pun bisa jadi, aduh, maaf paman, ini jatuh mulu. Bisa jadi tingkat kekerasannya berbeda atau tingkat abrasifnya juga berbeda. Bisa jadi di sini lebih kasar, di sini lebih lembut, atau kayak misal kita ngomong grit di sininya kayak lebih halus, di sininya lebih kasar, kayak di sini 4.000, di sininya 2.000. Jadi dia agak tidak merata. Jadi inconsistent dia. Oke. Walaupun batu alam ini diambil atau dipotong dari lapisan yang sama. Makanya kadang-kadang di batu alam itu ini masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu resiko mendapatkan barang yang tidak konsisten atau jelek ya. Dalam hal ini defect misalkan gini. Sebenarnya kalau kita ngomong defect atau enggaknya itu agak apa ya? Banyak orang juga nggak tahu ya yang mana defectnya mana enggak. Nah kayak gini, misal saya kasih contohnya. Dari beberapa batu alam misalkan kayak gini, ini paman lihat, ini ada garis-garis, ini namanya garis, kalau dari Jepang ini namanya Suji line atau toxic line. Toxic line itu artinya nanti ada gram-gram apa gitu, entah besi entah apa berupa urat ya, kita sebutnya ya.
di atas batu ini sehingga nanti abrasivitasnya di sini sama yang kena garis ini itu tidak sama. Jadi ini sebenarnya defect, dia sangat mengganggu ya, toxic line kalau orang bule bilang. Nah, di batu alam cari yang konsisten, cari yang benar-benar sempurna agak susah. Jadi misalkan kita dapatkan batu yang benar-benar sempurna, kadang-kadang akhirnya harganya jadi lebih mahal. Lapisan per lapisan batunya atau kemerataan gridnya, kemerataan kekerasannya semua sama, biasanya nanti kategorinya pun akan berbeda, baik itu harga dan lain-lain ya. Secara quality nanti orang jualnya akan berbeda seperti itu ya Paman. Jadi cost, konsistensi sama resiko dari defectnya juga sangat-sangat sangat-sangat harus dipertimbangkan dalam memilih batu alam. Kalau batu alam di Jepang lebih parah lagi Paman. Bahkan ada yang congek sana, congek sini, bahkan yang sekecil-kecil gini pun dijual buat ngasah pahat, buat ngasah kiridasi, ngasah pisau-pisau ukir. Karena batunya bagus dan kebetulan dapatnya potongan kecil, dan potongan kecilnya pun mahal gitu. Bahkan yang defect-defectnya pun yang ada suji line atau toxic line ini itu jadi akan mahal juga gitu. Jadi ya, itu sudah mereka terima risikonya karena mereka butuh dan pengen merasakan batunya. Jadi ya begitulah, yang kadang-kadang yang cacat, yang defect sekalipun harganya jadi mahal. Kira-kira seperti itu ya Paman. Itu kekurangan dari batu asa, batu asa alam terpulang dari kelebihannya tadi. Oke, kita sudah bahas Paman, kira-kira itu poinnya. Yang sebelah kiri kita bahas, ini adalah synthetic whetstone. Synthetic whetstone ya, tadi adalah buatan manusia ya, man-made, diproduksi secara pabrik, ditambah ya abrasive agentnya, polishnya dan segala macam. Sama ini juga akan menjadi bagian dari kelebihan dari salah satu batu sintetik ya, dia adalah konsisten. Oke, kita bahas di sini synthetic stone, apa kelebihannya. Sini saya sudah tulis, dia konsisten Paman. Itu yang pertama. Konsisten secara akurasi. Dalam hal ini kita berbicara tentang grid. Paman tentu sudah tonton video saya yang kemarin, kita berbicara tentang grid, apa itu grid, gimana, apa yang disebut, angkanya kayak gimana. Oke. Karena ini adalah batu pabrik, dia diproduksi secara pabrikan menggunakan material-material baik itu juga dari campuran ada yang pakai silikon karbid, ada yang pakai aluminium oxide, ada yang pakai white alundum, korundum, karborundum ya, dicampur sedemikian rupa ya sehingga menjadi batu asa. Dan dia diteliti juga gridnya grid berapa. Oke, misalkan gini, King ini adalah yang ini batu kasar, batu 300 ya, batu coarse. Ini merata. Yang disebut dia konsisten itu artinya permukaannya merata, karena dia tentu dibikin dari selektif abrasif ya, yang sudah dipilih sehingga dipabrikasi sehingga semuanya ini jatuhnya grade 300 dari ujung ke ujung bolak-balik seperti itu. Ini konsisten namanya. Kalau batu alam karena prosesnya tadi, misalkan batu endapan ya, batu endapan itu kan terjadi karena di bawah air, dari dalam tanah atau di batu akhirnya numpuk-numpuk. Kadang-kadang nanti dari itu ada garis yang tidak sama atau ada permukaan ya, sementara kita butuhnya gede segini, akhirnya ada bagian yang kayak gimana gitu, tidak sama atau tidak merata. Maka di batu alam agak kurang konsisten kalau kita berbicara tentang gridnya. Bisa jadi di sini beda, lebih halus, di sini keras ya. Maka nanti yang konsisten pun di batu alam kayak di Jepang ya, yang full konsisten itu warnanya sama, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa, gridnya di sini itu akan sangat mahal sekali. Jadi itu perbedaan utamanya juga antara batu sintetik sama batu alam. Batu sintetik akurasi, gridnya dan konsisten. Terus masalah durability, kemungkinan ya yang namanya pabrikan tentu ada persyaratan ya Paman, kayak motor misalnya harus ganti oli, motor nggak boleh dijemur, nanti catnya ngelupas, kayak mobil Eropa mungkin nggak boleh terlalu panas ya, gini. Tentu batu-batu pabrikan juga ada yang namanya perawatannya ya. Saya bilang tadi yang kayak perawatannya agak repot. Misalkan di sini di buku Sapton ini tertulis di sini perawatannya, jangan dijemur matahari, nggak boleh kena sabun, nggak boleh kena air hangat, harus dikeringkan secara alami.
nggak boleh kena sinar matahari, nggak boleh dikipasin ya, macam-macam. Jadi pada prinsipnya tentu karena ini diciptakan dengan bahan-bahan tertentu, ya pabrik lah yang tahu apa yang boleh atau apa yang tidak sama ini, cara memberlakukannya, cara mentreatmentnya. Makanya di buku Sabton atau buku Naniwa atau buku apapun, biasanya buku Suehiro ada ini petunjuk-petunjuk tentang cara merawatnya. Jadi itu juga boleh kita bilang sebagai salah satu kekurangan dari synthetic whetstone ya. Kita harus memperhatikan rekomendasi dari pabriknya, apa yang boleh ya, pakai apa, pakai air ya pakai air gitu ya, direndam ya direndam. Misalkan ada batu rendam sama ada batu splash and go ya tinggal di splash saja dan bisa langsung pakai. Oke, itu salah satunya kelebihan dari batu sintetik. Terus kita bahas lagi kelebihan dari batu sintetik ini adalah ujung-ujungnya availability-nya paman, sama affordable jatuhnya. Karena dia batu sintetik bisa diproduksi kapan saja, otomatis dia bisa tersedia kapan saja. Berbeda ya tentunya sama batu-batu alam ya. Karena batu alam kalau dari produsennya habis, dari tambangnya habis, dari penggalinya habis, dan kebetulan maaf ya paman, dan kebetulan mungkin batu itu cuma hanya ada di daerah situ, misalkan dari Pemalang ini atau dari Pacitan ini cuma ada di situ gitu, dan nggak ada di daerah lain, ya akhirnya batu itu jadi habis ya, ataupun langka nanti ya otomatis harga lebih mahal. Maka ini tadi termasuk cost, termasuk jatuhnya affordable ya, lebih murah kalau dibanding batu alam ya. Kalau di Jepang ya, kalau di kita sudah saya bahas tadi, dan dia lebih mudah tersedia, bisa diproduksi kapan saja, bisa dibeli kapan saja. Oke. Selain itu juga menambah convenience juga gitu. Kapan butuh tinggal cari gitu ya. Oh bang, saya butuh grade 3000. Batu apa ya? Ada Sabton di grade situ, ada Naniwa, ada begini ya, tinggal pilih mau yang mana. Itu batu pabrik. Dan tentu juga yang terakhir adalah batu pabrik biasanya sudah siap jadi ya, tinggal pakai, sudah rata ya, sudah kadang yang ada tatakannya, kadang begini-begini, pokoknya sudah enak, udah siap pakai. Jadi ready lah, siap pakai. Kadang-kadang batu alam ada yang congek sana, ada yang congek sini, ada yang ya macam-macam, harus kita bentuk lagi, kita rapin kalau kita nggak suka. Jadi itu termasuk kelebihan dari batu sintetik ya. Ya, salah satu history dari batu sintetik itu juga paman harus paham bahwa batu sintetik ini juga tersedia ya karena manusia di sana ya, di Jepang terutama yang mempelopori ini juga udah mulai berpikir bahwa nanti ketersediaan batu alam kami katanya di sana juga bakal habis. Jadi kita harus meng-create sesuatu yang mirip-mirip dengan ini, rasanya sama atau bahkan bisa lebih gitu. Misalkan di batu alam ada yang beberapa kurang abrasif, kalau yang namanya buatan manusia ya tinggal ditambah aja partikel abrasifnya sehingga menjadi lebih abrasif. Itu juga salah satu kelebihan batu sintetik, biasanya abrasivitasnya biasanya lebih tinggi karena buatan manusia ya bisa dicampur aja, nggak masalah. Kalau alam kita hanya mengandalkan ya partikel-partikel ya yang terbentuk secara alami di dalamnya ya. Misal batu ini, batu Pacitan ini misalnya ini grade medium 2000-3000 daya gerusnya, terus kita pakai pisau apa, baju apa, ternyata kurang ya seperti inilah, mau nggak mau dia apa yang adanya, terpaksa kita cari lain kalau memang nggak cocok sama baja kita atau kita rasa kemampuannya kurang gitu ya. Salah satu kelebihan batu sintetik juga karena dia buatan manusia, dia bisa di-create, bisa ditambah atau bisa dikurangin, feel-nya juga diciptain ya, mirip ini, rasanya seperti ini. Ini intinya salah satu kelebihan batu sintetik. Kelebihan batu alam juga sudah kita bahas, kelebihan batu sintetik sudah kita bahas, kekurangannya masing-masing juga kita sudah bahas ya, alhamdulillah ya paman ya. Saya cuma mau menyampaikan topik itu hari ini. Kita tidak akan berbicara lebih lanjut tentang misalkan jadi paman enaknya ngasah itu pakai batu sintetik atau batu alam, atau jadi menurut paman bagus batu sintetik atau bagus alam? Kalau saya sih tidak ada yang lebih bagus di antara ini. Saya saling melengkapi dan tergantung kebutuhan paman. Ya banyak sekali faktor-faktor yang kita pertimbangkan dalam pemilihan batu asa tadi, termasuk ya ini
apa namanya, grit yang merata, atau kita suka sensasinya batu alam, berasa apa ya tadi, autentik, berasa tradisional, comfort ya, terus segala macam feel-nya kita pengen rasain, experience-nya pengen kita rasain ya. Makanya kita juga akhirnya punya semua gitu. Saling melengkapi. Kalau pertanyaan tentang mana lebih bagus segala macam gitu, Paman silakan coba sendiri dari pengalaman Paman. Nanti Paman tahu, oh aku suka yang ini, ternyata aku suka yang ini. Oh enggak, rata-rata kita yang udah ngasah udah lama, kita juga punya keduanya, Paman. Saya punya juga yang Jepang, punya juga yang lokal-lokal, bahkan saya juga koleksi beberapa yang Jepang lagi. Terus sama yang alam-alam ini tuh ada banyak di lemari saya di sana. Ini saya cuma tunjukkan beberapa seperti itu. Ya. Jadi kalau spesifik tentang bedanya sampai Paman mau tahu, silakan experience-kan sendiri, Paman rasakan sendiri, alami sendiri sambil belajar-belajar ngasah. Nanti Paman akan tahu sendiri. Dan ada sih sebenarnya pertanyaan yang lebih pentingnya yang bertanya kepada saya, insya Allah nanti akan saya jawab ya. Saya bikin sesi khusus tentang itu karena ini sangat teknikal. Ada yang tanya, Paman atau Bang, saya itu selalu kesulitan atau nggak bisa meraih tajam di batu sintetik, tapi kalau di batu-batu alam itu saya sangat mudah. Oke, saya akan coba. Dia bilang sih kayak gini ya, maksudnya ya saya lihat Paman di dua-duanya bisa gitu, maksudnya kenapa kira-kira apa masalahnya yang terjadi sehingga saya cuma bisa tajam di batu alam, terus saya agak susah tajam di batu sintetik. Insya Allah saya akan bikin sesi khusus itu ya Paman, ditunggu aja, nggak tahu kapan nanti saya akan jelasin tentang itu insya Allah ya Paman ya. Oke, Alhamdulillah Paman, saya rasa cukup video hari ini. Saya hanya membahas tentang secara umum ya, natural whetstone sama synthetic whetstone ya, kelebihannya, kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tentu kalau saya pribadi keduanya saling melengkapi dan keduanya kasih sensasi yang berbeda karena kita mengasah itu juga bukan hanya perkara mengkari tajam. Kadang-kadang kita kayak tadi secara tradisional kita pengen merasakan feel-nya, sensasinya, kita mencari comfort, kita mencari kenyamanan, bahkan kita mengasah itu sampai mempengaruhi kejiwaan kita ya, kayak meditasi seperti itu kira-kira. Wah hasilnya alhamdulillah, wah hasilnya kilap, wah tajam, wah feel batunya enak, wah bla 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 bla. Karena ujung-ujungnya setelah sekian lama kita mengasah, itu juga poin-poin penting dalam kegiatan mengasah kita. Oke Paman, insya Allah nanti kita akan bahas kita akan bikin video yang berkaitan tentang asa, review asa dan batu-batu asa masih bersama saya Paman Nasabila. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.